Pernah tidak kamu perhatikan, kalau kita jalan-jalan ke mall atau taman, sekarang ini rasanya ada dua kubu orang tua. Satu kubu yang mendorong kereta bayi canggih yang harganya mungkin setara motor matic, dan satu lagi yang melilitkan kain panjang di tubuh mereka, membawa bayi menempel erat di dada seperti koala. Haha, benar sekali. Kubu stroller canggih versus kubu kanguru. Tapi menariknya, tren melilitkan kain atau yang keren disebut baby wearing ini justru makin booming belakangan ini. Padahal kalau dipikir-pikir, itu cara paling purba manusia membawa anaknya kan? Nah, itu dia yang bikin penasaran. Di era teknologi di mana kita punya ayunan otomatis, kursi getar, sampai robot pengasuh, kenapa kita justru kembali ke metode menempelkan badan ini? Apakah ini cuma tren gaya hidup hipster supaya terlihat estetik di Instagram? Atau ada sesuatu yang lebih fundamental yang hilang dari cara kita mengasuh anak modern? Ini pertanyaan yang bagus, dan jawabannya jauh lebih dalam daripada sekadar estetika. Sebenarnya, menggendong itu bukan sekadar transportasi. Kalau kita cuma bicara soal memindahkan bayi dari titik A ke titik B, stroller jelas lebih praktis, punggung tidak pegal. Tapi, menggendong itu soal survival dan neurobiologi. Kamu pernah dengar istilah trimester keempat? Trimester keempat? Sebentar, hamil kan cuma 9 bulan 3 trimester. Maksudnya masa setelah lahir? Tepat sekali. Coba bandingkan bayi manusia dengan bayi kuda atau sapi. Bayi kuda lahir beberapa jam kemudian sudah bisa lari. Bayi manusia lahir dalam keadaan sangat tidak berdaya. Otaknya baru 25% dari ukuran dewasa. Sebenarnya bayi manusia itu lahir prematur secara biologis karena panggul manusia menyempit akibat evolusi berjalan tegak. Jadi 3 bulan pertama setelah lahir itu sebenarnya adalah sisa masa kehamilan yang harus terjadi di luar rahim. Wow, jadi maksudmu, saat kita menggendong bayi, kita sebenarnya sedang mensimulasikan rahim eksternal? 100 buat kamu. Di dalam rahim, bayi terbiasa dengan 3 hal. Gerakan konstan, suara detak jantung ibu, dan ruang yang sempit serta hangat. Saat bayi ditaruh sendirian di box bayi yang diam dan sunyi, bagi sistem saraf purba mereka, itu sinyal bahaya. Aku ditinggal, aku bisa dimangsa predator. Makanya mereka menangis. Saat digendong, mereka merasakan detak jantung, kehangatan, dan goyangannya. Itu menenangkan sistem saraf mereka secara instan. Ini bukan manja, ini kebutuhan biologis dasar. Masuk akal sih. Kadang kita lupa kalau bayi itu bukan orang dewasa mini. Mereka makhluk insting. Tapi, ngomong-ngomong soal manja, ini mitos yang paling sering aku dengar. Jangan sering-sering digendong, nanti bau tangan. Alias, nanti bayinya tidak mau ditaruh dan jadi manja. Gimana menurutmu? Ah, mitos legendaris bau tangan. Jujur saja, istilah itu agak lucu sekaligus menyedihkan. Coba kita balik logikanya. Kalau kamu punya pasangan, lalu kamu sering memeluknya, apakah pasanganmu jadi bau tangan dan tidak mandiri? Tidak kan? Justru pelukan itu membangun rasa aman. Begitu juga dengan bayi. Riset psikologi justru menunjukkan kebalikannya. Bayi yang kebutuhan kedekatannya terpenuhi di masa awal, yang sering digendong saat menangis, justru tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri dan percaya diri. Kok bisa begitu? Bukannya kalau ditempel terus dia jadi ketergantungan? Bayangkan tangki bensin, kasih sayang dan rasa aman itu bensinnya. Kalau tangkinya penuh, mobilnya berani jalan jauh. Kalau tangkinya kosong, mobilnya mogok atau tidak berani kemana-mana. Menggendong itu cara tercepat mengisi tangki rasa aman bayi. Ketika mereka merasa, oke, ada orang dewasa yang melindungiku, otak mereka berhenti memproduksi hormon stres kortisol dan mulai membangun koneksi saraf untuk belajar. Jadi, bau tangan itu sebenarnya tanda bahwa orang tua responsif, bukan tanda bayi manja. Analogi tangki bensin itu kena banget sih. Jadi sebenarnya kita sedang investasi mental ya. Tapi oke, mari kita bicara teknis sedikit. Aku sering lihat orang menggendong tapi bayinya terlihat. Gimana ya? Seperti mau jatuh atau kakinya menggantung lurus ke bawah. Itu aman tidak sih? Nah, ini sisi lain yang krusial. Menggendong itu ada ilmunya, bukan asal nempel. Ada prinsip keamanan dan ergonomi. Kamu pernah lihat orang digantung pakai tali di bagian selangkangan? Pasti sakit dan tidak nyaman kan? Ngilu membayangkannya. Nah, itu yang terjadi kalau kita pakai gendongan yang tidak ergonomis, di mana kaki bayi menggantung lurus ke bawah. Tumpuan beratnya cuma di area genital. Posisi yang benar itu namanya M-shape atau posisi katak. Lutut bayi harus lebih tinggi dari pantatnya, sehingga tulang paha tertopang sempurna dari lipatan lutut ke lipatan lutut. Ini posisi alami bayi, dan ini sangat penting untuk mencegah displasia panggul. Jadi M-shape itu kuncinya ya. Lutut lebih tinggi dari pantat. Lalu bagaimana dengan posisi wajah? Aku sering lihat bayi digendong menghadap depan, membelakangi penggendongnya,
supaya bisa lihat dunia. Itu boleh? Ini topik yang sering jadi perdebatan panas. Secara umum, untuk bayi di bawah usia tertentu, menghadap depan atau front facing out itu tidak disarankan dalam durasi lama. Pertama, tulang belakang bayi itu bentuknya C, melengkung. Kalau dihadapkan ke depan, punggungnya dipaksa tegak atau bahkan melengkung ke arah berlawanan mengikuti dada kita. Kedua, overstimulasi. Kalau bayi menghadap kita, saat dia lelah atau takut melihat keramaian, dia bisa membenamkan wajahnya ke dada kita. Dia punya tempat sembunyi. Kalau menghadap depan, dia dipaksa menghadapi dunia tanpa filter. Tidak ada tombol pause. Wah, benar juga. Kita saja orang dewasa kalau di keramaian kadang butuh me time atau menunduk sebentar. Bayangkan bayi dipaksa nonton bioskop dunia nyata tanpa henti. Kasihan juga ya. Betul. Menggendong itu komunikasi dua arah. Saat bayi menghadap kita bisa mencium kepalanya yang ngomong-ngomong melepaskan hormon oksitosin buat kita juga. Kita bisa melihat ekspresi wajahnya, kita bisa ngobrol. Itu bonding yang luar biasa. Ada pertukaran energi di sana. Oksitosin, hormon cinta itu ya? Berarti menggendong ini juga terapi buat orang tuanya dong, bukan cuma buat bayi? Sangat, ini yang sering dilupakan. Menggendong itu bisa mengurangi risiko depresi pasca melahirkan, postpartum depression. Kenapa? Karena saat bayi tenang, ibu merasa kompeten. Aku bisa menenangkan anakku. Perasaan berdaya itu penting banget buat ibu baru. Plus, tangan kita jadi bebas. Kita bisa makan, bisa baca buku, bisa kerja tipis-tipis, sambil tetap memenuhi kebutuhan bayi. Itu life hack yang menyelamatkan kewarasan banyak orang tua. Setuju. Kebebasan dua tangan itu kemewahan luar biasa bagi orang tua baru. Tapi B, kalau kita tarik lebih luas lagi, fenomena baby wearing ini kan seperti antitesis dari budaya modern yang serba cepat dan berjarak. Apakah menurutmu kembalinya tren menggendong ini adalah sinyal bahwa kita mulai sadar kalau teknologi tidak bisa menggantikan sentuhan manusia? Itu poin yang sangat filosofis dan menurutku iya, kita hidup di zaman yang semakin teratomisasi. Kita terhubung secara digital, tapi kesepian secara fisik. Menggendong bayi adalah pengingat fisik yang brutal, namun indah tentang ketergantungan manusia satu sama lain. Kamu tidak bisa multitasking secara emosional saat ada makhluk hidup menempel di dadamu. Kamu dipaksa untuk hadir. Di dunia yang menuntut kita untuk selalu produktif dan cepat, menggendong memaksa kita melambat mengikuti ritme napas bayi. Itu bentuk perlawanan yang lembut terhadap budaya hustle culture. Perlawanan yang lembut. Indah sekali bahasanya. Jadi, menggendong bukan tanda kemunduran karena tidak pakai alat canggih, tapi justru kemajuan kesadaran ya. Betul, teknologi terbaik untuk bayi manusia adalah tubuh manusia lain. Tidak ada kursi goyang seharga puluhan juta yang bisa meniru ritme langkah kaki ibu atau ayah. Tidak ada mesin pemanas yang bisa meniru kehangatan kulit ketemu kulit. Kita kadang terlalu silau dengan alat bantu sampai lupa bahwa tubuh kita sendiri adalah alat yang paling canggih dan paling dibutuhkan anak kita. Tapi tentu saja, ada tantangan fisiknya kan? Punggung pegal, keringat bercucuran, apalagi di iklim tropis seperti kita. Oh, tentu saja. Itu bagian dari biaya cintanya. Menggendong itu olahraga beban harfiah. Tapi ingat, masa-masa berat itu sebentar. Ada pepatah di komunitas menggendong. Kamu menggendong mereka sekarang supaya kamu tidak perlu menggendong masalah emosional mereka nanti saat dewasa. Dan secara fisik, bayi itu beratnya bertambah bertahap. Jadi otot kita juga dilatih bertahap. Hitung-hitung gym gratis. Haha, gym gratis dengan beban yang makin hari makin berat dan bisa nendang-nendang ya. Dan beban itu suatu hari akan turun sendiri. Ini yang sering bikin sedih. Akan ada hari di mana kamu menurunkan anakmu dari gendongan dan itu adalah kali terakhir kamu menggendongnya. Dan kamu tidak akan sadar kalau itu yang terakhir sampai momennya lewat. Waduh, jadi melankolis nih. Tapi itu pengingat yang kuat banget bahwa fase merepotkan di mana mereka minta gendong terus itu sebenarnya punya batas waktu kadaluarsa yang sangat singkat. Sangat singkat. 9 bulan di dalam perut, 9 bulan di gendongan, dan sisanya seumur hidup di hati. Jadi kalau ada pendengar yang sekarang sedang merasa lelah, punggungnya mau patah karena si kecil minta gendong terus saat masak atau saat kerja, cobalah ubah perspektifnya. Nikmati berat badannya, nikmati aroma asam keringatnya, karena itu adalah privilege yang tidak akan selamanya kita miliki. Luar biasa. Dari sekadar kain jarik atau buckle carrier, kita bicara sampai ke filosofi waktu dan eksistensi manusia. Jadi kesimpulannya, menggendong adalah jembatan transisi dari rahim ke dunia luar, pondasi kemandirian, dan investasi emosional jangka panjang. Tepat sekali.
Dan jangan lupa, lakukan dengan aman. Pelajari tekniknya, pastikan saluran napas bayi terbuka, pastikan posisi kakinya M-shape, dan yang terpenting, nikmati detak jantung yang saling bersautan itu. Karena tidak ada suara yang lebih menenangkan di dunia ini selain itu. Terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat membuka mata ini. Rasanya setelah ini aku ingin melihat para orang tua yang menggendong anak mereka di jalan dengan pandangan yang berbeda. Bukan sekadar orang tua yang kerepotan, tapi arsitek yang sedang membangun jiwa manusia masa depan. Sama-sama, mari kita dukung para orang tua untuk lebih percaya pada insting purba mereka. Bagi Anda yang sedang mendengarkan sambil menggendong si kecil, tarik napas dalam-dalam, cium keningnya, Anda sedang melakukan pekerjaan besar. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Sampai jumpa.